Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat dan sehat ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala macam penyakit ya. Kita diberi sehat oleh Allah, bersyukur dan bersyukur. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Pak Denny akan memberikan materi tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Allah memberikan kitab kepada nabi itu ada 4. Tapi nabinya beda-beda. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang sering kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 kitab itu. 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran semuanya ada 30 juz. Kemudian surahnya semuanya ada 114. Ayatnya semuanya ada 6.666. Atau ada juga sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat Al-Quran semuanya ada 6.236. Nah, kita yang mudah aja 6.666. Kemudian Al-Quran itu ayat-ayatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak langsung blok, tidak seperti itu, tapi berangsur-angsur. Hari ini ayat apa, nah, kemudian besoknya ayat apa, nah, sesuai dengan keadaan pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Jadi berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, jadi berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mudah kan? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diturunkannya itu tidak langsung blek, tapi berangsur-angsur. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Harus ingat, nanti kalau ada pertanyaan,
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur selama, jawabnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, luar biasa. Jadi Al-Quran ini pedoman bagi kita, harus rajin baca Al-Quran di rumah supaya kalian mendapat pahala. Nih, baca Al-Quran itu satu hurufnya aja 10 kebaikan. Apalagi kalau kita rajin baca terus, wah berapa kebaikan tuh. Kalau dikali 10 satu hurufnya, wah luar biasa ya. Jadi Al-Quran itu bagi umat Islam harus dibaca, ya. Nih, kalau yang masih Iqra, rajin baca Al-Qurannya, cepat ke Al-Quran. Kalau yang sudah Al-Quran, ingat harus rajin baca Al-Qurannya. Nah, minimal sehari 1 halaman, bagus-bagusnya 2 halaman, atau 1 juz 1 hari lebih bagus ya. Jadi kalian harus rajin-rajin baca Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Melewati siapa? Melewati malaikat. Malaikatnya malaikat Jibril. Nah, kan malaikat Jibril itu pemberi wahyu. Nah, wahyunya itu yaitu Al-Quran kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, Bapak sekalian, itu aja tentang kitab Allah. Insya Allah materi yang akan datang tentang kitab juga, karena masih banyak yang Bapak harus sampaikan ya. Nah, yang jelas Bapak minta pada kalian ada buku PAI. Nah, kalian tulis di situ materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, tentang kitab-kitab Allah, tulis kitab-kitab Allah. Kemudian ada 4. 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kemudian yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditulis lagi bawahnya, Al-Quran ada berapa juz. Nah, kemudian ada berapa ayat, kemudian ada berapa ayat, kemudian ada berapa surah ya. Oke. Nah, supaya kalian hafal ya. Kenapa? Karena ilmu itu kan, kalau di dalam hadis itu al ilmu kasyid. Ilmu itu seperti buruan. Seperti buruan itu kalau kita berburu burung, kalau burungnya tidak dimasukkan ke sangkar atau tidak diikat, kita lengah akan terbang. Nah, sama dengan ilmu juga begitu. Begitu kalian dapat ilmu, kemudian tulis. Nah, diikatnya itu dengan tulisan, atau dimasukkan sangkarnya itu dengan tulisan ya, supaya kalian ketika lupa lihat buku ya. Oke, itu aja daripada ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.